Pernahkah kamu membayangkan saat detik terakhir kehidupanmu tiba? Saat napas mulai melemah, mata perlahan terpejam, dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Di saat itulah, ada 3 doa yang sangat penting dibaca sebelum ajal menjemput. Doa yang bisa menjadi penyelamat di saat paling menentukan dalam hidup kita. Banyak orang belum mengetahuinya, bahkan sebagian dari kita mungkin belum pernah mengamalkannya. Karena itu, sebelum kita lanjut, klik subscribe sekarang, tekan like, share video ini agar lebih banyak orang mendapat manfaat, dan tuliskan di kolom komentar, Bismillah Husnul Khotimah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam akhir kehidupan yang baik. Sekarang, mari kita bahas 3 doa yang sebaiknya dibaca sebelum ajal menjemput. Dalam ajaran Islam, ada beberapa doa yang sangat dianjurkan dibaca menjelang ajal, agar seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Berikut 3 doa sebelum ajal yang sering diajarkan para ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan datang. Bisa jadi hari ini, besok, atau mungkin beberapa saat lagi. Karena itulah, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi saat terakhir dalam hidup kita. Di antara amalan paling utama menjelang ajal adalah memperbanyak membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar ucapan biasa. Ini adalah kalimat yang paling agung dalam Islam. Kalimat yang menjadi inti dari seluruh ajaran para nabi. Kalimat yang menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini memberikan harapan besar bagi setiap muslim, bahwa siapa saja yang menutup hidupnya dengan kalimat tauhid ini, Allah menjanjikan baginya surga. Saudaraku, mengapa kalimat ini begitu istimewa? Karena la ilaha illallah adalah pernyataan tauhid yang paling murni. Kalimat ini berarti kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang pantas dimintai pertolongan secara mutlak selain Allah. Tidak ada yang memiliki kekuasaan penuh atas hidup dan mati selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah ilmu yang paling penting dalam hidup seorang muslim. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan dan mengetahui dengan yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena itulah, ketika seseorang berada di saat-saat terakhir kehidupannya, kalimat yang paling dianjurkan untuk diucapkan adalah La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Maksudnya adalah, ketika ada seorang muslim yang sedang menghadapi sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya dianjurkan untuk mengingatkan dan menuntunnya agar mengucapkan kalimat tauhid ini. Namun penting untuk dipahami, talqin bukan berarti memaksa orang yang sedang sakaratul maut, tetapi cukup dengan mengucapkannya dengan lembut di dekatnya agar ia teringat dan mampu mengucapkannya. Saudaraku, mengapa kalimat ini sangat penting di akhir kehidupan? Karena hidup kita di dunia pada hakikatnya adalah ujian keimanan. Allah menciptakan manusia agar mereka menyembahnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dan inti dari seluruh ibadah itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Maka ketika seseorang mengakhiri hidupnya dengan La ilaha illallah, itu menjadi tanda bahwa hatinya tetap teguh dalam keimanan hingga akhir hayatnya. Para ulama juga menjelaskan
bahwa orang yang sering mengucapkan kalimat tauhid selama hidupnya akan lebih mudah mengucapkannya saat sakaratul maut. Sebaliknya, orang yang jarang mengingat Allah bisa jadi akan kesulitan mengucapkannya di saat terakhir. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk sering memperbanyak zikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini ringan di lisan, tetapi sangat berat di timbangan amal. Bahkan dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jika seluruh langit dan bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, maka kalimat tauhid ini akan lebih berat. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai kalimat ini di sisi Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akhir kehidupan adalah penentu segalanya. Dalam Islam dikenal sebuah prinsip yang sangat penting. Sesungguhnya, amalan itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, bagaimana akhir hidup seseorang sangat menentukan nasibnya di akhirat. Oleh karena itu, kita semua harus memohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Dan salah satu tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang mampu mengucapkan La ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Karena itu, biasakanlah kalimat ini dalam hidup kita. Ucapkan ketika berjalan, ketika bekerja, ketika sendirian, ketika selesai sholat, bahkan di setiap kesempatan. Semakin sering kita mengingat Allah dengan kalimat tauhid ini, semakin besar harapan kita untuk mengucapkannya di saat terakhir. Saudaraku, bayangkan jika seseorang menutup hidupnya dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang menegaskan keimanan, kalimat yang menjadi saksi bahwa ia hanya menyembah Allah. Kalimat yang menjadi kunci pembuka pintu surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid ini di akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Doa memohon husnul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindarinya. Cepat atau lambat, ajal akan datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah kepastian. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana akhir kehidupan kita nanti? Apakah kita akan meninggal dalam keadaan beriman atau justru dalam keadaan jauh dari Allah? Karena itulah para ulama dan orang-orang soleh sangat takut terhadap akhir kehidupan mereka. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Salah satu doa yang sering dipanjatkan adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Artinya, Ya Allah, akhiri hidup kami dengan akhir yang baik. Saudaraku, doa ini sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita memohon husnul khatimah, kita sebenarnya meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan tetap beriman, tetap berada di jalan ketaatan, dan meninggal dalam keadaan membawa amal soleh. Karena dalam Islam, akhir kehidupan seseorang sangat menentukan nasibnya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting bukan hanya bagaimana kita memulai hidup, tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup.
Ada orang yang sepanjang hidupnya tampak baik, tetapi di akhir hayatnya ia berpaling dari kebenaran. Namun ada juga orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Karena itulah, kita tidak boleh merasa aman dengan amal kita. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan akhir yang baik. Dalam Al-Quran, Allah juga mengajarkan doa yang sangat indah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang sudah mendapatkan hidayah pun tetap harus berdoa agar hatinya tetap teguh sampai akhir hayat. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun beliau adalah manusia terbaik, tetap sering berdoa memohon keteguhan hati. Beliau berdoa, "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika Rasulullah saja memohon keteguhan iman kepada Allah, maka kita yang penuh dosa ini tentu lebih membutuhkan doa tersebut. Karena hati manusia bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang mungkin rajin beribadah, tetapi jika tidak dijaga oleh Allah, ia bisa saja tersesat. Itulah sebabnya doa Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah sangat penting untuk sering kita baca. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa husnul khatimah memiliki beberapa tanda. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan mengingat Allah, meninggal setelah melakukan amal soleh, meninggal dalam keadaan bertaubat, atau meninggal dengan mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah salah satu tanda husnul khatimah yang paling agung. Namun untuk mendapatkan akhir yang baik, kita harus berusaha menjalani hidup dengan baik pula. Para ulama mengatakan, siapa yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka besar kemungkinan ia akan wafat dalam ketaatan. Sebaliknya, siapa yang hidup dalam kelalaian dan dosa, maka ia berisiko meninggal dalam keadaan yang sama. Karena itu, jangan menunda taubat, jangan menunda amal soleh. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Saudaraku, mari kita biasakan membaca doa ini setiap hari. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan akhir yang baik. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai akhir yang Engkau ridhoi. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam syurganya bersama orang-orang yang soleh. 3. Doa memohon rahmat saat kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu momen paling berat dalam kehidupan manusia adalah saat menghadapi sakaratul maut, yaitu detik-detik ketika ruh akan keluar dari jasad. Saat itu adalah saat yang sangat dahsyat. Tidak ada manusia yang mampu menghindarinya. Kekuatan, kekayaan, jabatan, dan kedudukan tidak akan mampu menolong seseorang dari rasa sakitnya sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan tersebut dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu selalu kamu hindari. Quran Surah Qaf ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa sakaratul maut adalah kenyataan yang pasti akan datang kepada setiap manusia. Tidak ada yang bisa lari darinya. Karena itulah, para ulama mengajarkan kita untuk memperbanyak doa agar Allah memudahkan kita ketika menghadapi saat-saat terakhir tersebut. Salah satu doa yang dianjurkan adalah, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Artinya, Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Saudaraku,
Doa ini mengandung permohonan yang sangat besar kepada Allah. Kita memohon agar Allah memberikan rahmat-Nya ketika ruh kita akan dicabut. Karena dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa sakaratul maut memiliki rasa yang sangat berat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan beratnya sakaratul maut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi sakaratul maut, beliau memasukkan tangannya ke dalam air lalu mengusap wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa sakaratul maut memang memiliki rasa yang sangat berat, bahkan dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan dicintai Allah, sakaratul maut akan dimudahkan. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, Janganlah kamu takut, dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat, ayat 30. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu waktu malaikat memberikan kabar gembira ini adalah ketika seorang mukmin sedang menghadapi kematian. Malaikat akan menenangkan hatinya dan memberikan kabar baik tentang surga. Bayangkan, saudaraku, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut dengan penuh ketakutan, lalu malaikat datang membawa kabar gembira dari Allah. Hatinya menjadi tenang, ruhnya keluar dengan lembut, dan kematiannya menjadi penuh rahmat. Inilah yang disebut dengan kematian yang dimudahkan oleh Allah. Namun sebaliknya, bagi orang yang jauh dari Allah, sakaratul maut bisa menjadi sangat berat dan menakutkan. Allah menggambarkan keadaan tersebut dalam Al-Quran. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul mereka. QS Al-An'am ayat 93. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak hidup dalam kemaksiatan dan kelalaian. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kematian adalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena beratnya sakaratul maut, para ulama dan orang-orang soleh selalu berdoa agar Allah memudahkan saat-saat terakhir mereka. Doa yang sederhana namun penuh makna ini sangat dianjurkan untuk sering kita baca. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai kematian yang penuh rahmat. Ya Allah, cabutlah ruh kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Saudaraku, selain berdoa, kita juga harus mempersiapkan diri dengan amal soleh. Karena orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah akan lebih dimudahkan ketika menghadapi kematian. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah taubat kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Semoga Allah memudahkan sakaratul maut bagi kita. Semoga Allah mencabut ruh kita dalam keadaan beriman. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan rahmat-Nya di akhir kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Karena itu, sebelum ajal menjemput, hendaknya kita memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak taubat, dan membiasakan lisan kita dengan doa-doa yang baik. 3 doa yang telah kita bahas tadi mengajarkan kita untuk selalu meneguhkan tauhid dengan kalimat syahadat, memohon husnul khotimah, dan meminta kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Jika doa-doa ini sering kita baca sejak sekarang, insya Allah hati kita akan lebih siap ketika saat itu benar-benar tiba. Semoga Allah memberikan kita semua akhir kehidupan yang indah,
wafat dalam keadaan beriman, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya. Amin. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran. Dan tuliskan di kolom komentar, semoga kita semua husnul khotimah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.